Dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18 saya beri judul, hiburkanlah mereka dengan perkataan ini. Hiburkanlah mereka dengan perkataan ini. Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berkali-kali membaca tulisan di depan dengan kata berpulangnya. Dua-duanya menulis kata berpulangnya. Artinya kalau bicara tentang berpulangnya, artinya memang dari sana, mau kembali ke sana. Rest and peace, kembali dalam damai sejahtera. Itu dibilang kembali dalam damai sejahtera, senang. Tidak kembali dengan duka cita atau paksa. Kalau teman-teman di sebelah sana katakan almarhum atau almarhumah, artinya orang yang dirahmati. Kalau mereka sudah mati disebut orang yang dirahmati. Kalau kita rest and peace, kembali dalam damai sejahtera, pulang dalam damai sejahtera, apa itu? Ya, kita sudah bisa bayangkan kalau kita mendapat berkat, pulang dengan gembira, tidak ada masalah, damai sejahtera. Nah, hiburkanlah mereka dengan perkataan ini. Dulu, jauh sebelum sekarang, kalau ada orang mati, tulisan-tulisan yang tertulis di media sosial itu tulisan duka, air mata, dan semakin kita membacanya, semakin kita menangis. Tapi coba sekarang kita membaca tulisan-tulisan orang, ucapan belasungkawa, semakin kita membacanya, semakin kita terhibur. Ibadah ini adalah ibadah penghiburan. Saya mau beri kesempatan kepada siapa saja yang mau, tapi waktu kita terbatas. Apa yang saudara-saudara atau jemaat atau majelis gereja atau pendeta atau siapapun di antara kita yang mau kita ucapkan untuk menghibur istri dari Diaken Pasambuan? Ada yang tahu menghibur? Atau kita hanya duduk-duduk saja, ini bagian dari kita semua? Saya mau tanya, adakah yang bisa atau siapa yang mau menyampaikan beberapa kalimat agar istri dari Diaken Pasambuan ini terhibur? Karena judul renungan kita adalah hiburkanlah mereka dengan perkataan ini. Atau ada yang mau untuk orang tuanya atau untuk saudara-saudaranya? Saya beri kesempatan. Ada? Silakan kalau ada. Kalau ada pasti khotbah saya tidak panjang. Sulit menghibur. Tapi kalau dibilang, adakah yang bisa marahi ini anak aku nakal sekali? Lebih bilang, saya Pak Pendeta. Saya kasih Kak, ku marahi. Saya ulangi. Kalau dibilang, ada yang bisa marahin ini anak aku, nakal sekali. Satu kampung, kasih. Saya itu kalau mau dimarahi. Ku tahu saya kasih marahi. Atau bilang, ada yang bisa kasih takut aku, ini anak aku ini. Ini anak aku tidak mau pergi sekolah atau bagaimana. Adakah di satu jemaat ini yang bisa kasih takut aku? Satu jemaat yang sekarang kasih saya kalau mau kasih takut aku, Ji. Sekarang ditanya, adakah yang bisa memberi ucapan penghiburan? Ada, silakan Pak Tara. Kasih mic. Ya, bukan terpaksa saya, karena saya menunggu-nunggu jemaat ternyata tidak ada jadi saya. Kalau kita tahu bahwa istri dari Bapak Diaken Pasambuan ini begitu terpukul, apalagi baru 2 bulan ya setelah menikah, sangat terpukul adanya kejadian ini. Tapi kalau saya diberi kesempatan untuk menghibur, maka saya akan mengatakan hidup atau mati adalah kedaulatan Tuhan. Itu bukti bahwa manusia itu terbatas. Karena itu relakanlah hamba Tuhan ini, dia sudah pergi dalam damai sejahtera. Gitu. Baik, terima kasih. Tuhan mengasihimu, itu untuk istrinya, kira-kira gambarannya begitu. Tapi dia juga mengasihi Diaken Pasambuan. Karena Tuhan mengasihi kalian berdua, maka kasih Tuhan yang terhebat itu
sekarang keputusannya pasti yang terbaik. Mungkin kamu berkata, Tuhan tidak mengasihiku karena Tuhan mengambil suamiku. Tuhan mengasihimu dan Dia juga mengasihi kekasih kita yang telah dipanggilnya ke dalam pangkuannya. Apa yang harus kami katakan untuk menghiburmu? Apa yang keluarga harus katakan? Begitu banyak sebenarnya yang mau dikatakan. Kehadiran mereka walaupun tanpa berkata-kata adalah bukti bagaimana dia dan kami sekalian, baik itu sebagai jemaat dan keluarga, menghibur. Karena benar kita tahu bahwa istri kekasih berada dalam duka cita yang amat sangat. Demikian juga dengan orang tua, ibu kekasih, dan saudara-saudara. Kita sangat kehilangan. Tuhan telah memanggilnya karena Tuhan mencintainya. Tuhan mengambil daripadamu karena Tuhan mencintaimu dan Tuhan juga mencintainya. Alasan Tuhan untuk memanggilnya pulang karena cinta. Alasan Tuhan memisahkan dia dari diri kita karena cinta. Sehingga pertanyaan kita, apa yang terjadi? Ini terjadi, yang sekarang kita alami adalah perkara cinta Tuhan. Cinta Tuhan sering tidak terselami. Tapi kalau kita mau telusuri lebih dalam, kita pasti menemukan bahwa keputusan ini adalah keputusan yang penuh dengan cinta. Meskipun rumahmu dan rumahnya sudah berbeda, kita yakin dalam pembacaan firman Tuhan tadi bahwa kita dan dia yang sudah mati dikumpulkan dalam kasih Kristus. Kita yang masih hidup ini dan orang-orang yang sudah mati lebih dahulu terikat dalam satu ikatan, yaitu kasih Kristus. Nah sangat raino kosiumpu kilam pakamasena puang matua. Hubungan kita tinggal satu, hubungan kasih Kristus. Dia yang mati lebih dahulu tidur dalam kasih Kristus, dan kita yang masih hidup sekarang hidup dalam kasih Kristus. Itu berarti bahwa mereka yang sudah mati dan kita yang masih hidup terikat dalam ikatan kasih Kristus. Kita akan terpisah kalau kita memilih jalan berbeda, tidak lagi hidup dalam kasih Kristus, tapi memilih kasih Allah yang lain. Itu pasti kita berbeda. Alur dan arah kita berbeda. Ada begitu banyak ungkapan-ungkapan yang akan kita temukan sehubungan dengan meninggalnya kekasih kita ini. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mereka yang hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi mereka yang tidak hidup untuk Kristus, hidup untuk dirinya sendiri, hidup untuk memperkaya dirinya, dan tidak mau bekerja untuk Kristus, mati adalah kehancuran. Mari periksa diri Anda, pribadi lepas pribadi, bagi kita yang masih hidup ini. Apakah kita sekarang hidup untuk Kristus? Kalau kita tidak hidup untuk Kristus, maka jangan pernah berharap bahwa mati adalah keuntungan. Hanya yang hidup bagi Kristuslah yang kemudian matinya adalah keuntungan. Kekasih kita, Diaken Pasambuan, hidup untuk Kristus. Kalau kita ditanya apa yang kita mau sampaikan, pasti kita katakan bersyukur dia, karena waktu dia hidup, dia memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Sehingga ketika dia mati, yang menyakitkan adalah kita kehilangan pelayan. Kita kehilangan orang yang mengasihi kita. Tapi yang menyenangkan adalah dia yang sudah mengisi waktu hidupnya untuk melayani Tuhan, berhenti dari jeri lelahnya, lalu kemudian menikmati kemurahan Tuhan. Kata-kata penghiburan ada begitu banyak, tapi kita mau katakan bahwa dia kembali ke dalam keabadian bersama dengan penciptanya. Kita yang ditinggalkan harus penuh dengan pengharapan, karena mati adalah kepastian. Semua yang hidup akan menuju kepada kematian. Dan salahlah kita kalau kita berpikir bahwa kematian adalah peristiwa yang baru, peristiwa yang mengagetkan. Seharusnya sebagai orang percaya, kematian itu sudah tidak lagi menjadi peristiwa yang mengagetkan. Karena dari dulu kita sudah tahu bahwa semua orang akan mati. Sehingga dengan begitu selalu diingatkan, bersiaplah untuk mati. Tapi sampai hari ini terlalu sulit untuk mempersiapkan diri
mati. Kalau saya juga ditanya sudah siap untuk mati? Belum siap. Kasih anggota jemaat dulu. Yang sudah siap. Kalau belum ada yang sudah siap, ya terserah kepada Tuhan. Begitu kan? Karena semua tidak siap. Pasti kita katakan, kenapa harus diaken Pasamboan? Masih banyak yang lebih tua. Tapi kalau ditanya juga yang lebih tua, jangan dulu. Saya masih mau lihat cucu saya. Selalu ada alasan. Begitu. Yang kita mau kerjakan sekarang adalah, mari kita saling menghibur. Belajar untuk menghibur orang lain. Dan hiburan apa yang kita mau sampaikan? Hiburan yang mau sampaikan ada dalam firman Tuhan tadi. Yang pertama dikatakan di bagian pertama bahwa, karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kita pastikan bahwa kekasih kita meninggal dalam Yesus. Itu berarti bahwa dia dikumpulkan Allah bersama-sama. Dia bersama-sama dengan Allah. Penjelasan bersama-sama dengan Allah tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Kalau saya bilang saya pergi bersama-sama dengan bupati, kita pasti yakin bahwa ketika saya pergi bersama dengan bupati, seluruhnya beres. Tentang makanan dan lain sebagainya. Itu baru bupati. Kalau saya pergi bersama dengan presiden, itu berarti bahwa lebih lagi dari itu. Sekarang dikatakan oleh kitab, pergi dan bersama-sama dengan Allah. Apanya yang tidak mau beres? Tempat tidurnya? Atau kita pikir kita lebih jago menjaga dia waktu dia sakit? Tuhan lebih hebat. Sehingga dengan begitu, di Saludadeko kemarin ada orang mati. Tapi sebelum neneknya ini meninggal, anjing cucunya itu lebih dulu meninggal, lebih dulu mati. Waktu itu anjing mati, cucunya yang masih kecil itu sedih sekali. Saking sedihnya berhari-hari menangis. Lalu kemudian dihiburlah dia oleh guru sekolah minggunya. Ini guru sekolah minggu di tempat yang lain. Atau siapalah yang hibur. Dikatakan itu anjing, saya lupa namanya anjingnya. Itu anjing sudah di sorga bersama Tuhan. Dia gembira sekali bahwa anjingnya sudah di sorga bersama dengan Tuhan. Mulai hari itu dia berhenti menangis. Ketika neneknya meninggal, dia juga menangis, tapi tidak separah waktu anjingnya mati. Kalau ditanya, kenapa nenek anak menangisnya tidak terlalu parah? Dia bilang, kenapa tidak terlalu menangis padahal nenekmu meninggal? Dia bilang, saya lebih senang nenek sudah mati karena ada yang kasih makan anjing di sorga. Ada yang kasih makan anjing di sorga. Ini secara sepintar sepertinya lelucon, toh? Tapi demikianlah pemahaman seharusnya kita tentang sorga. Bahwa di sorga di sana semua selesai. Tinggal kita yang hidup sekarang bersiap-siap untuk menuju ke sorga. Yang kedua, demikian kita akan selama-lamanya, itu di ayat 17b. Demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Demikian kita selama-lamanya akan bersama dengan Tuhan. Kalau selama-lamanya akan bersama dengan Tuhan, maka tentu penghiburannya adalah bersama Tuhan itu enak. Bersama Tuhan itu indah. Tidak ada teman bersama yang lebih hebat dibandingkan dia. Cuman kita bilang, jangan dulu pergi bersamanya. Toh, nanti ada waktunya. Kemudian, karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Perkataan apa itu? Perkataannya adalah kekasih kita mati atau meninggal dalam Tuhan dan dia bersama-sama dengan Tuhan. Itu penghiburannya. Bersama-sama dengan Tuhan. Tidak semua orang ketika mati bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kita yakini bersama bahwa diaken Pasamboan ini hidup untuk Kristus, dan firman Tuhan malam ini menjamin bahwa dia bersama dengan Tuhan. Pencapaian terbesar manusia adalah bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, pencapaian terbesar manusia adalah bersama dengan Tuhan. Ada banyak pencapaian yang lain. Ada banyak yang bisa didapatkan, diraih selama kita hidup. Tapi satu hal yang terbesar
adalah bersama dengan Tuhan selamanya. Itu mimpi dari semua yang hidup. Istri kekasih, memang pasti sangat kehilangan. Tapi kalau istri kekasih meyakini bahwa suami yang kamu kasihi ini dipanggil Tuhan karena cinta, maka percayalah bahwa cinta Tuhan yang sudah diwujudkan dalam diri hambanya ini akan dilanjutkan untuk hidupmu. Baik itu engkau secara pribadi, juga untuk kelanjutan kehidupan dalam keluarga. Tuhan menghibur dan menguatkan istri kekasih, orang tua ibu kekasih, atau seluruh saudara-saudara. Dia sudah bersama-sama dengan Tuhannya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin.